Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait kajian teori, studi kepustakaan, dan kajian empirik pada mata kuliah metodologi penelitian di kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Awang dan rekan saya Noval Buya Dwi Andika dan Novita Vena Anggraini. Jadi untuk sumber bahasan kali ini itu ada 7. Yang pertama yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan kajian teori atau studi kepustakaan. Yang kedua, studi teoritis atau grand teori. Yang ketiga yaitu kajian empiris. Yang keempat itu sumber kepustakaan, jurnal laporan hasil penelitian, buku teks, artikel ilmiah, website, dan autonomous. Yang kelima yaitu teknik mengutip pendapat ahli atau pakar. Yang keenam tentang teknik menulis kutipan. Yang ketujuh yaitu tentang cara menulis daftar kepustakaan. Jadi yang pertama yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan kajian teori atau studi kepustakaan. Untuk pertamanya yaitu pengertian. Kajian teori sering disebut kajian pustaka atau studi kepustakaan. Letak penulisannya berada pada bab 2 atau bagian 2 pada skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Kajian teori adalah menelaah teori-teori, konsep-konsep, definisi, pengertian tentang variabel-variabel yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian. Selanjutnya itu fungsi dan tujuan. Untuk menyusun kerangka konsep dan perumusan hipotesis dalam penelitian serta mencari alat penjelas atau teori konsep atau argumentasi untuk memperkuat pernyataan dari hasil penelitian. Selanjutnya itu studi teoritis atau bisa disebut grand teori. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari teori. Untuk teori, definisi itu pada dasarnya menggambarkan secara abstraksi hubungan antara konsep dan konsep. Untuk konsepnya sendiri yaitu suatu definisi yang menggambarkan secara abstraksi fenomena atau gejala yang diamati. Untuk hipotesis, yaitu pernyataan prediktif yang menghubungkan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Sedangkan untuk variabel adalah gejala yang mempunyai nilai yang bervariasi atau sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Jadi untuk studi teoritis adalah mengkaji dan menelaah teori-teori pada literatur yang sudah ada. Grand teori adalah teori, konsep hasil pemikiran, hasil penelitian para ahli ekonomi yang melahirkan teori-teori umum atau teori fondamen yang mendasari semua konsep atau variabel-variabel yang akan dibahas dalam penelitian. Fungsinya untuk memperkuat, memperjelas, memperdalam konsep atau variabel yang akan dibahas. Teori tersebut dapat mendukung, memperkuat, bertentangan, atau bahkan menolak atau menumbang teori terdahulu. Terus selanjutnya itu kajian empiris. Kajian empiris adalah mengkaji atau menelaah, menganalisis dari hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitiannya bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel ilmiah, hasil penelitian dari jurnal ilmiah. Fungsi dan tujuannya yaitu hampir sama dengan fungsi dan tujuan kajian teoritis, yakni memperjelas perbedaan atau ada kemiripan atau bahkan tidak lanjut dari penelitian sebelumnya, juga untuk menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, kajian empiris sangat penting bagi pengembangan penelitian berikutnya, di samping sebagai alat cross-check dengan penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih kepada Mas Awang yang tadi sempat memaparkan untuk terkait presentasi kita. Jadi di sini saya akan mengulas kembali untuk terkait sumber kepustakaan. Di sini ada 6 bagian untuk terkait sumber kepustakaan ini ada 6. Yang pertama itu adalah jurnal ilmiah, yang kedua adalah laporan hasil penelitian, yang ketiga adalah buku teks artikel, yang keempat adalah artikel ilmiah, yang kelima adalah website, terus yang keenam adalah makalah. Oke, di sini kita akan lanjut akan mengenai dari jurnal ilmiah itu apa. Jadi jurnal ilmiah itu adalah wadah publikasi hasil kajian pustaka atau penelitian yang diterbitkan oleh lembaga ilmiah, yaitu LIPI, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Jadi jurnal dapat dibeli di toko buku atau dipesan langsung dari penerbit. Jadi untuk penulis umumnya itu akademisi dan peneliti. Tujuan utamanya ini adalah mempublikasi hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah. Terus yang kedua adalah laporan hasil penelitian, yang dimana laporan penelitian ini
berbentuk buku tipis yang sekitar halamannya ada 15 sampai 20 halaman yang merangkum hasil peneliti individu atau tim. Biasanya bersifat internal dan tidak diperdagangkan di toko buku. Distribusinya terbatas pada lembaga pemerintah, swasta, dan universitas dan sering tidak dipublikasi secara luas. Terus kita lanjut dari buku teks, yang dimana buku-buku teks yang biasanya berisi teori-teori konsep dalam suatu bidang ilmu tertentu. Sasarannya mahasiswa, biasanya buku ini biasanya buku-buku tebal dan isinya teks banyak sesuai nama buku teks. Isinya lebih terperinci. Pengarang biasanya paling banyak hanya 1 sampai 2 orang saja. Buku teks ini banyak diperjualbelikan di toko-toko buku. Buku tersebut biasanya sudah tercatat dalam serial ISBN, yang disingkat International Standard of Book Number. Oke, kita lanjut dari artikel ilmiah, yang dimana artikel yang terdapat di majalah ilmiah atau jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga ilmiah seperti LIPI, perguruan tinggi, lembaga peneliti, atau lembaga lain yang bertujuan untuk mempublikasi hasil-hasil penelitian kepada masyarakat umum. Yang kelima adalah website. Website penerbit jurnal nasional atau internasional menyediakan akses luas ke buku, teks gratis, jurnal, dan artikel ilmiah. Selama alamat website ini diketahui dari individual peneliti ini dapat mengakses teori dan konsep yang relevan dengan topik peneliti melalui jaringan online. Yang terakhir adalah makalah atau paper, yang dimana berasal dari seminar nasional atau regional. Kadang penulis tidak mencantumkan nama lengkap, hanya institusi atau waktu seminar dalam citasi sumber. Seperti ini dapat ditulis sebagai anonim atau autonomous jika penulis tidak disebutkan. Oke, yang dimana adalah teknis menulis kutipan. Yang pertama ada jarak tulisan spasi, yang dimana teknik menulis ini kutipan bila dilihat dari jarak tulisan secara umum berlaku seperti bila kutipan itu kalimatnya melebihi dari 5 baris, maka penulisnya kutipan tersebut spasinya jarak tulisannya harus 1 spasi, seperti yang dicontohkan pada gambar ini, yang dimana contohnya itu adalah saya ambil dari Sukirno pada tahun 2006 di bulan 10 menyatakan bahwa cara memudahkan untuk membedakan arti pertumbuhan ekonomi dan membangun ekonomi adalah dengan ungkapan bahwa pembangun ekonomi adalah pertumbuh ekonomi, economies ground, ditambah dengan perubahan change. Sebaliknya, bila kutipan tersebut kurang dari 5 baris, maka penulis harus 2 spasi dan harus dikasih tanda kutipan. Biasanya ada tanda kutipan di atas bergaris 2 yang di depan maupun di belakang. Oke, untuk contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah meletakkan nama pengarang buku, tahun penerbit, dan halaman yang dikutip. Ini nama pengarang buku, tahun penerbit, dan lembar halaman penulisnya diletakkan di atas sebelum isi kutipan. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang B adalah nama buku, tahun penerbit, dan lembar halaman penulisan diletakkan di bawah sesudah isi kutipan. Contohnya seperti ini. Pada pokok seorang penulis boleh memilih salah satu dari beberapa teknik mengutip di atas yang telah diakui beberapa pihak, asal pilihan tersebut dilakukan dengan secara konsisten. Nah, di sini ada cara menulis daftar pustaka referensi, yang dimana daftar pustaka adalah buku literatur yang dijadikan acuan oleh Anda dalam menulis karya ilmiah. Biasanya istilah ini dipakai berbagai buku dengan istilah yang pertama ada daftar pustaka, yang kedua ada bibliografi, yang ketiga adalah literatur, yang keempat adalah daftar bacaan, yang kelima ada referensi, yang keenam ada daftar pustaka, yang ketujuh adalah daftar buku. Yang dimana daftar buku
yang dimana cara menulis daftar pustaka ini adalah nanti pastinya ada susunan-susunan untuk terkait nama, tahun, terus judul bukunya, dan susunan-susunan dari cara menulis daftar pustaka yang lain. Oke, kita lanjut dari daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini disusun dengan nama pengarang menurut alfabet serta nama panjang disusun dengan tahun penerbit yang berurutan, dengan judul buku tulis miring atau ditebalkan diketik satu spasi kecuali antara judul. Jadi untuk susunan penulis yakni sebagai berikut, yang dimana ada yang pertama itu ada nama pengarang buku, terus buku, tahun penerbit, judul, nama penerbit, edisi, cetakan, kota atau lokasi penerbit, tahun penerbitan buku, atau di akhir kalimat yang penting konsisten. Cara menulis daftar pustaka. Di situ ada satu pengarang. Maksudnya, formatnya itu dimulai dengan nama belakang penulis, diikuti nama depan, tahun, judul buku, cetak miring, serta lokasi dan nama penerbit. Ada dua pengarang, maksudnya seperti apa sama seperti sebelumnya, namun kedua nama dicantumkan. Perhatikan bahwa hanya nama penulis pertama yang biasanya dibalik, seperti contoh yang ada di PowerPoint. Berikutnya ada referensi majalah atau jurnal. Di sini, judul artikel berada di dalam tanda kutip, sedangkan nama jurnalnya yang dicetak miring. Jangan lupakan sertakan nomor halaman. Berikutnya ada referensi institut. Jika penulisnya adalah lembaga seperti Ikatan Akuntansi Indonesia, maka nama lembaga tersebut yang menjadi subjek utama di depan. Berikutnya ada referensi dari makalah seminar. Nah, penting untuk mencantumkan nama seminar, lokasi, serta tanggal spesifik pelaksanaan seminar tersebut agar sumbernya terlacak dengan valid. Ada referensi dari situs internet. Ini yang paling sering digunakan sekarang. Selain nama penulis dan judul artikel, link wajib dicantumkan. Catatan penting, selalu sertakan tanggal saat kita mengakses browsing situs tersebut, karena konten internet bisa berubah-ubah. Ada format American Psychological Association. Maksudnya menekankan pada tahun di dalam kurung setelah nama. Ada format Chicago Review dan format Turabian. Cenderung lebih detail dengan penempatan tanda titik dan kutipan yang sedikit berbeda. Ada format Academy Management Review. Memiliki sedikit variasi pada urutan elemen dan tanda baca. Semua sudah disertakan contoh yang tertera di PowerPoint. Intinya, setiap jurnal atau kampus biasanya punya selera sendiri-sendiri, jadi kita harus jeli melihat perbedaannya. Ada format Journal of Finance, yaitu memiliki format yang bersih dengan penekanan pada volume dan nomor jurnal. Ada format Miss Quarterly, yaitu sedikit berbeda dalam penulisan bulan dan cara mereka menyusun urutan informasi publikasi di bagian akhir. Nah, dalam PPT ini memberikan gambaran nyata studi kasus dari berbagai jenis media yang sering kita temukan di lapangan. Yang pertama ada buku teks. Contoh buku dari Didin Fatihudin 2008. Ada jurnal dan majalah. Menunjukkan perbedaan format volume pada jurnal ekonomi dan keuangan dibandingkan majalah berita seperti Tempo. Ada koran. Sangat spesifik hingga ke hari dan tanggal terbit. Jawa Pos, Sabtu 10 Mei 2008, karena koran terbit setiap hari.